Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Akmalul Syaban dengan NIM 2310817310010. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian material di industri kedirgantaraan. Secara spesifiknya, saya akan membedah pada penerapan pengujian ultrasonik atau UT pada material komposit canggih pesawat terbang. Oke, untuk selanjutnya, di industri penerbangan sendiri menuntut tingkat presisi dan keamanan yang mutlak karena taruhannya sangatlah tinggi. Dari sisi ekonomi, pesawat itu dilarang terbang karena indikasi kerusakan struktural atau aircraft on ground itu dapat merugikan maskapai hingga 4 miliar rupiah atau 200.000 pound sterling per harinya. Untuk selanjutnya, dominasi material komposit pesawat modern seperti Airbus A380 dan Boeing 787 itu sekarang menggunakan 50% material komposit, khususnya serat karbon atau CFRP. Material ini sangat disukai karena ringan dan juga kuat, tapi memiliki sifat anistropik atau arah serat yang tidak seragam, yang seringkali menyulitkan pengujian tradisional. Untuk selanjutnya ada salah satu tragedi penerbangan 529 yang kenapa pengujian material ini menjadi masalah hidup dan mati. Dalam sejarahnya penerbangan ini punya catatan kelam. Contohnya kecelakaan tragis penerbangan 529 ini adalah patahnya baling-baling pesawat di udara disebabkan oleh retak kelelahan atau fatigue crack mikroskopis yang luput dari inspeksi. Dari peristiwa ini, industri dirgantara sendiri menyadari bahwa kegagalan deteksi retak sekecil apapun bisa menyebabkan bencana yang sangatlah fatal. Seperti pada gambar untuk retaknya ya. Lalu bagaimana ultrasonik mendeteksi cacat? Untuk mencegah hal itu, pada struktur CFRP itu ada standar emas yang digunakan adalah pengujian ultrasonik. Bagaimana alat ini bekerja? Bisa dilihat pada gambar di layar. Alat transducer ini menembakkan gelombang suara berfrekuensi tinggi antara 0,5 hingga 10 MHz ke dalam sayap pesawat. Jika struktur di dalamnya sehat, gelombang akan menembus atau merambat normal. Namun jika ada cacat internal seperti delaminasi atau rongga udara, gelombang tersebut akan memantul kembali sebagai gema dengan menghitung waktu tempuh dan amplitudo pantulan ini, kita bisa memetakan lokasi cacat secara presisi tanpa merusak pesawat. Tantangan CFRP dan inovasi. Jadi meskipun teknologi ini sudah canggih, menguji material serat karbon itu jauh lebih rumit daripada menguji logam biasa. Kenapa hal itu? Karena struktur komposit CFRP ini disusun secara berlapis-lapis dengan arah anyaman serat yang berbeda-beda. Secara fisika, hal ini menyebabkan gelombang suara mengalami pelemahan energi yang ekstrim saat menembus material atau yang kita sebut sebagai atenuasi. Selain itu, arah gelombangnya juga seringkali terdistorsi dan membelok dari jalur aslinya, yang dikenal dengan istilah beam skewing. Akibatnya, cacat yang berukuran kecil seringkali gagal terdeteksi karena tertutupi oleh kebisingan sinyal dari struktur itu sendiri. Namun industri terus ada inovasinya untuk mengatasi batasan fisika. Solusi pertamanya adalah beralih menggunakan teknologi Phased Array Ultrasonic Testing. Alih-alih menggunakan satu sensor, PAUT ini menggunakan puluhan elemen sensor majemuk yang menembakkan gelombang suara. Secara elektronik, sistem ini tuh mampu mengarahkan dan memfokuskan gelombang secara dinamis untuk menghasilkan gambar dengan resolusi sangat tinggi, bahkan hingga ukuran sub milimeter. Yang kedua, inovasinya adalah penerapan coded excitation. Teknologi ini mengadopsi prinsip kerja radar, di mana alat itu memancarkan pulsa gelombang panjang yang dimodulasi. Tujuannya itu spesifik untuk menembus material komposit pesawat yang sangat tebal tanpa kehilangan kualitas sinyal. Jadi, rasio kejelasan sinyal terhadap kebisingan, signal to noise rasionya meningkat drastis. Next. Standar operasional dan sinergi profesional. Tentu saja alatnya sudah canggih membutuhkan prosedur yang ketat. Protokol ultrasonik harus melewati 5 langkah dari emisi, perambatan, penerimaan, pemrosesan, hingga evaluasi akhir.
Pekerjaan ini juga menuntut sinergi profesional. Di lapangan, teknisi NDT mengeksekusi pengujian secara akurat di hanggar pesawat. Sementara itu, seorang material engineer bertugas merancang standar inspeksinya, menganalisis akar masalah kegagalan, dan juga mengambil keputusan krusial apakah pesawat tersebut layak atau harus masuk perbaikan dulu atau masuk bengkel. Oke, next ke masa depan. Kedepannya, sistem pengujian ini tidak lagi manual. Insinyur mulai menanamkan AI yang dipandu oleh fisika gelombang untuk membersihkan noise layar secara otomatis. Bahkan melalui Structural Health Monitoring atau SHM dan Digital Twin, sensor ultrasonik itu dapat ditanam permanen di dalam pesawat, yang mana pesawat dapat mendiagnosis kerusakannya sendiri secara real time. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan dan referensi. Sebagai kesimpulan, pengujian material ultrasonik bukan hanya sekadar perawatan rutin, melainkan fondasi utama keselamatan pesawat terbang. Melalui inovasi pengujian yang terus berkembang, kegagalan material ya, yang fatal dapat dicegah. Di layar dapat dilihat juga dapat referensi dari IE, Elsevier, dan juga NBPI yang menjadi landasan presentasi ini. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.